Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada hari Rabu dengan Ibu Wida Rosida, mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang majas, ya, pengertian dan juga macam-macam majas. Nah, setelah kita mempelajari pengertian dan macam-macam majas, pada pertemuan selanjutnya kita akan mencari majas dalam puisi menyesal. Untuk lebih jelas, ya, marilah kita sama-sama melihat PowerPoint yang akan Ibu tampilkan pada pelajaran kali ini. Apa itu majas? Ya, majas adalah bahasa kias atau pengungkapan gaya bahasa yang dalam pemakaiannya bertujuan untuk memperoleh efek-efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya. Jadi, seorang penulis sastra juga terkadang terkena dengan tulisan-tulisan majas dalam karyanya. Pada minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan, ya, bahwa dalam mengartikan sebuah puisi itu tidak mudah karena dalam puisi terdapat majas, ungkapan dan peribahasa. Nah, untuk majas itu sendiri, apa tujuannya? Kenapa ada majas dalam suatu puisi? Yaitu untuk memperoleh efek-efek tertentu, ya, juga untuk menimbulkan kesan imajinasi bagi pendengarnya. Macam-macam majas, yaitu ada majas penegasan. Majas penegasan diantaranya ada majas klimaks, antiklimaks, koreksio, dan asidenton, dan juga pleonasme. Yang B, macam-macam majas perbandingan. Nah, majas perbandingan terdiri dari majas litotes, majas hiperbola, majas personifikasi, majas simile, dan juga majas metafora. Yang C, macam-macam majas pertentangan. Ada majas oksimoron, majas antitesis, majas anakronisme, majas paradok. Yang D, ada macam-macam majas sindiran. Majas sindiran terdiri dari majas sinisme, satire, innuendo, ironi, dan juga sarkasme. Marilah kita sama-sama mempelajari tentang apa itu majas dan apa juga contohnya. Pada pelajaran pertama yang akan kita bahas atau yang akan Ibu jelaskan adalah majas perbandingan. Kenapa majas perbandingan diutamakan? Ya, karena dalam puisi yang terbanyak atau yang banyak terdapat adalah majas perbandingan. Kita lihat yang pertama adalah majas litotes. Majas litotes adalah ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan merendahkan diri. Ya. Contoh, terimalah kado yang tidak berharga ini sebagai tanda terima kasihku. Atau mampirlah ke gubuk saya, padahal rumahnya besar dan mewah. Nah, ini jadi majas litotes itu majas yang hanya untuk merendahkan diri saja atau hanya menurunkan kualitas, ya. Contoh tadi, mampirlah ke gubuk saya, bukan gubuk sebenarnya gubuk, tapi bisa saja rumahnya besar dan mewah. Cuma direndahkan diri dengan menyebut gubuk. Ya, misalnya ibu lewat ke rumah kamu, Bu, mampir dong ke gubuk saya. Nah, itu tandanya menggunakan majas litotes, ya, hanya untuk tujuan merendahkan diri. Yang kedua yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Nah, jadi
dilebih-lebihkan ya, seperti kalau misalnya anak sekarang bilang itu lebay katanya, jadi hanya melebih-lebihkan sesuatu lah. Jadi contoh kita berjuang sampai titik darah penghabisan, bukan berarti darahnya sampai habis dalam perjuangan itu ya, tapi hanyalah majas hiperbola saja, hanya melebih-lebihkan saja, yaitu. Contoh lain, coba ada yang ingin memberikan contoh lain? Ya, Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, tidak ada. Ya, untuk majas hiperbola ya, misalnya kalian pernah mendengar dalam berita waktu itu harga-harga pada naik dan berita menyebutkan harga-harga tahun ini mencekik leher. Jadi harga diibaratkan mencekik leher, padahal tidak sebenarnya tercekik ya, hanya istilah saja, hanya majas hiperbola saja. Jadi dilebih-lebihkan artinya. Hatiku terbakar, darahku mendidih melihat dia bersama lelaki lain. Nah, itu darah darah mendidih, hati bagaikan terbakar, padahal tidak sebenarnya terbakar. Itu majas hiperbola. Nah, kemudian ada majas personifikasi. Nah, coba apa itu majas personifikasi? Ya, personifikasi pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia, atau yang mengumpamakan benda mati sebagai makhluk hidup. Nah, jadi lebih mudahnya majas personifikasi itu membandingkan ya suatu benda atau suatu hal dengan makhluk yang bernyawa atau dengan perilaku manusia. Contohnya, hujan itu menari-nari di atas genting. Hujan ya. Jadi hujan itu diibaratkan suatu benda atau suatu hal. Menari-nari itu adalah sifat makhluk hidup ya. Menari-nari di atas genting. Menari-nari ya. Kemudian contoh lain. Ya, contoh lain misalnya bulan pun tersenyum menyaksikan dua insan yang mengikat janji. Ya, misalnya bulan itu benda, tersenyum itu sifat makhluk. Ya, jadi bulan pun tersenyum, senyum itu sifat makhluk hidup. Kemudian ada majas simile. Nah, majas simile adalah pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang menyatakan dengan kata depan dan penghubung seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagai. Jadi majas simile atau ada juga kalau kamu menemukan majas asosiasi menggunakan kata bagai, bagaikan, umpama, bak, dan laksana ya. Jadi contohnya bagaikan Kais dan Laila yang dimabuk cinta berkorban apa saja. Jadi membandingkan Kais dan Laila yang sedang dimabuk cinta dengan sesuatu ya, sesuatu yang dimabuk cinta juga gitu. Atau misalnya kedua anak kembar itu bagaikan pinang dibelah dua. Kedua anak kembar dibandingkan dengan pinang, tapi menggunakan kata bagaikan. Nah, kemudian ada majas metafora. Ya. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Nah, jika kalian di buku lain menemukan kata seperti majas metafora adalah majas perbandingan analogi. Nah, kalian gak usah bingung, apa itu analogi? Ya, analogi artinya membandingkan suatu hal dengan hal lain yang memiliki sifat sama. Ya, jadi mereka hanya menyingkat. Metafora adalah majas analogi. Ya, jadi sama ya, artinya sama. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Misalnya matahari. Matahari disebut sang raja siang.
Buat contoh, cuaca mendung karena sang raja siang enggan menampakkan diri. Nah, jadi membandingkan suatu hal yang berbeda mempunyai sifat yang sama. Matahari disebut raja siang. Contoh lain misalnya bulan. Bulan disebut Dewi Malam. Ya, misalnya Dewi Malam sudah keluar dari peraduannya. Nah, Dewi Malam di situ adalah bulan. Ya. Atau perpustakaan. Nah, perpustakaan biasa disebut gudang ilmu. Nah, perpustakaan adalah gudang ilmu. Nah, membandingkan perpustakaan dengan gudang ilmu, bukan gudang buku ya, gudang ilmu. Marilah kita kembali ke atas dengan majas penegasan ya, ada macam penegasan. Ada majas klimaks. Klimaks adalah semacam gaya bahasa yang menyatakan beberapa hal yang dituntut semakin lama semakin meningkat. Nah, di sini ada kesengsaraan membuahkan kesabaran, kesabaran pengalaman, dan pengalaman harapan meningkat. Tapi untuk lebih mudahnya, Ibu kasih contoh lain yang semakin lama semakin meningkat ya. Misalnya semua siswa-siswi, guru, kepala sekolah, dan yayasan mengadakan upacara bendera pada hari Senin, meningkat ya. Nah, kemudian berbeda dengan anti klimaks ya. Anti klimaks adalah gaya bahasa yang menyatakan beberapa hal berurutan semakin lama semakin menurun. Ya, ini kalau tadi meningkat, nah ini menurun. Di sini ada contoh, ketua pengadilan negeri itu adalah orang kaya, menurun pendiam, dan tidak terkenal namanya. Itu kan menurun. Tapi untuk lebih mudah lagi, Ibu contohkan seperti tadi ya. Kalau tadi klimaks itu meningkat, anti klimaks itu menurun ya. Dari yayasan, kepala sekolah, guru-guru, dan semua siswa-siswi SMK Putra Pakuan diharapkan hadir pada upacara bendera pada hari Senin, yaitu ya menurun. Kemudian majas koreksio adalah gaya bahasa yang mula-mula menegaskan sesuatu tapi kemudian memperbaikinya. Silahkan pulang saudara-saudara, maaf silahkan makan. Jadi ada perbaikan ya, ada kata-kata perbaikan yang mula-mula menegaskan sesuatu kemudian memperbaikinya. Untuk selanjutnya lebih baik kita ke langsung majas pleonasme. Ya, majas pleonasme yaitu menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, kalau tadi hiperbola itu melebih-lebihkan sesuatu ya, kalau pleonasme itu mengeraskan arti. Kalau hiperbola melebih-lebihkan arti, pleonasme mengeraskan arti. Jadi menambahkan sesuatu yang tidak perlu lah ya. Udah jelas naik itu ke atas, diperjelas lagi ya. Ini ada contoh, saya naik tangga ke atas, udah pasti naik itu ke atas tapi diperjelas lagi ke atas ya. Kemudian silahkan kelas 12 turun ke bawah. Sudah pasti turun itu ke bawah tapi diperjelas lagi turun ke bawah. Nah, itu pleonasme ya. Kemudian untuk selanjutnya ada majas inilah pertentangan ya. Pertentangan kita langsung yang sering keluar itu adalah majas antitesis, adalah gaya bahasa yang menggunakan pasangan kata yang berlawanan maknanya. Jadi apabila kalian menemukan kata-kata dalam puisi yang berlawanan, misalnya kaya miskin, tua muda, besar kecil, nah itu berantonim, yaitu masuk ke majas antitesis ya, gaya bahasa yang berlawanan. Semua orang yang kaya, miskin, tua muda, besar kecil,
ya diharapkan hadir dalam pesta pernikahan. Nah, atau misalnya kaya miskin, tua muda, besar kecil semuanya mempunyai kewajiban terhadap keamanan bangsa. Itu antitesis. Beda dengan paradok. Paradok juga mempertentangkan tapi sebenarnya objek yang dikemukakan berbeda, ya. Ini bisa juga dia besar tapi nyalinya kecil, tapi tidak berantonim seperti antitesis ya. Sebagai contoh lain, saya merasa sendiri di antara keramaian orang-orang. Nah itu. Atau saya merasa sedih di antara kegembiraan orang-orang. Itu paradok. Nah mungkin sekian dulu pelajaran kita kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, silahkan Ibu beri waktu untuk bertanya. Apabila tidak ada yang ditanyakan sekarang, silahkan kalian tulis ya. Untuk pertanyaan nanti akan Ibu jawab, boleh melalui Classroom atau melalui WA. Nah, untuk tugas selanjutnya silahkan kalian catat untuk dan mencari macam-macam majas dan juga contohnya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.